Halo, warga sepak bola yang gampang diadu domba. Gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Terkait dengan perpindahan pemain-pemain diaspora yang masuk ke Liga 1. Pemain diaspora yang tadinya penghuni tim nasional, kemudian sekarang bermain di Liga 1. Banyak yang menganggap agensinya nggak becus, agensinya nggak bisa kerja. Nah, itu tentunya dari sudut pandang penggemar tim nasional. Tapi kalau dari sudut pandang agensi, itu beda lagi. Justru itu merupakan keberhasilan strateginya. Kenapa gue bilang begitu? Karena begini, gue pernah mengalami sebagai agensi juga. Ya katakanlah bahasa gampangnya gini, manajer lah ya, manajer pribadi. Ya katakanlah gue pegang salah satu pemain bola yang nggak punya klub. Padahal skillnya bagus. Segala keputusan yang diambil manajer itu otomatis sudah melewati perbincangan dengan si pemain itu sendiri. Kesepakatan yang terjadi pun sudah dirundingkan sama pemain itu sendiri. Jadi nggak mungkin ini keputusan agensinya doang. Nah, kenapa sih pemain-pemain diaspora ini yang masih muda atau bahkan sudah berumur tapi kualitasnya masih bagus bisa bermain di Indonesia? Tidak menutup kemungkinan yaitu strategi dari agensi itu sendiri. Gue tidak menuduh agensi-agensi yang sekarang itu bermain, tapi hak setiap agensi punya strategi dan tujuannya masing-masing. Prioritasnya adalah masing-masing. Contoh, gue manajer seorang pemain sepak bola yang punya kualitas tapi tidak punya klub. Bukan yang nggak ada yang tertarik, ada. Tapi gue sama pemain gue ini sudah sepakat. Gue pengen bermain di klub A karena di klub A gajinya tinggi dan dapat menit bermain. Nah gitu ya. Agensi atau manajer itu dapat persen, misalnya 20%. Semakin tinggi deal-dealannya, semakin tinggi juga nilai nominal yang didapat, nilai komisinya. Akhirnya berundinglah sama pemain ini sepakat. Kebetulan klub yang menginginkan ini memang bukan klub Eropa, tapi klub di salah satu negara di ASEAN. Secara kredibilitas mungkin dinilai turun, secara kualitas mungkin bisa juga dinilai turun. Nah, gue sama pemain, gue akan diskusi bagaimana nanti alasan kita. Gampang itu, kita berstrategi. Jadi setiap tawaran yang datang dari klub Eropa ataupun klub Asia, klub Arab dan lain-lain, gue tolak aja semua. Pokoknya gue tolak bagaimana caranya biar nggak deal. Karena tujuan gue adalah bermain di klub A di salah satu negara di ASEAN. Sampai nanti ketika jendela transfer mau tutup dan pemain gue belum dapatkan klub, akhirnya gue terimalah tawaran dari salah satu negara ASEAN ini. Oke, deal dengan bayaran yang cocok. Otomatis persenan gue gede, gaji pemain gue juga gede. Nggak masalah, itu profesional. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, kemudian banyaklah perdebatan di netizen. Ya, daripada nggak dapat klub, daripada nganggur. Nah, itulah yang akan menjadi alasan gue. Daripada pemain gue nganggur, daripada pemain gue nggak dapat klub gitu. Padahal itu sudah dipikirkan secara matang-matang. Berarti secara tujuan agensinya jelas berhasil. Secara tujuan agensinya jelas bisa kerja. Karena keinginan pemain dan keinginan agensi itu terkabul gitu. Jadi kalau mau bilang agensinya nggak bisa kerja, ya nggak juga. Itu memang tujuan awalnya gitu. Apalagi misalnya sebelum deal-dealan kemarin, jauh-jauh sebelum hari H itu sudah ada kesepakatan duluan. Nah, tinggal diatur bagaimana strateginya supaya klub itu mendapatkan pemain gua gitu. Kan banyak juga hal-hal kayak gini terjadi di transfer Eropa. Perwakilan klub kemudian ketemu sama perwakilan dari pemain secara diem-diem di belakang layar, kan banyak juga kayak gitu. Cuma bedanya di sana dari klub besar ke klub besar, kalau dari sini klub Eropa langsung ke klub salah satu negara ASEAN. Kemudian dianggap itu penurunan karir. Ya kira-kira begitulah. Oke, jangan lupa subscribe.